Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para akhwat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore ini kembali kita diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa menghadiri majlis di antara majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keistiqomahan agar senantiasa memiliki himmah, memiliki semangat untuk menuntut ilmu sampai kita diwafatkan. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah, terlimpahkan kepada Habibunal Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istrinya, keluarganya, dan siapapun yang meniti jalannya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk berada di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dikumpulkan kelak di surga Allah tabaraka wa ta'ala bersama beliau. Insyaallah di kesempatan sore ini tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah, kita akan membahas sifat-sifat wanita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kali ini kita akan batasi pembahasan kita, yaitu ciri-ciri wanita soleh dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ambil satu ayat dan satu hadis. Yang pertama kita akan bahas dari Al-Quran, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan 3 sifat wanita di dalam surat An-Nisa ayat 34. Dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Ta'ala berfirman, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bahwasanya wanita yang salihah adalah mereka yang qanitatun, yaitu mereka yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada suaminya. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dan menjaga kesucian diri tatkala suami tidak ada. Bima hafizallah, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menjaganya. Para akhwat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan 3 sifat wanita salihat yang pertama, yang kedua qanitat, yang ketiga hafizat.
Kita bahas di poin yang pertama bahwa ciri wanita muslimah adalah as-salihat, solehah. Bagaimana para ulama menyebutkan tentang as-salihah, fas-salihatu, yaitu para wanita yang salihah, sifatnya salihah. Sifat salihah ini tidak dimiliki oleh semua wanita, tidak dimiliki oleh semua perempuan. Allah Ta'ala memilih sebagian di antara wanita dari kebanyakan wanita yang Allah karuniakan beberapa sifat. Beberapa sifat ini terutama salihat. Salihat kata para ulama maknanya dinukilkan dari para ulama tafsir. Yang dimaksud dengan salihat yaitu al-mu'diyatu li huquqillahi ta'ala wa huquq zawjiha. Wanita salihah adalah wanita yang menunaikan hak Allah Ta'ala dan hak suaminya. Jadi barometer atau ciri wanita salihah adalah yang menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Apa hak Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba? Yaitu sebagaimana hadis dari Jabir bin Abdullah, hendaknya mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Hak yang paling agung ini akan menjadi turunan bagi sifat-sifat yang lainnya. Itu para wanita yang mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, serta asma dan sifatnya, dia akan tunaikan hak yang paling besar, yang paling agung ini kepada Allah. Dan dia akan berusaha mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ini dengan belajar. Senantiasa belajar. Karena tidak ada pintu kebaikan kecuali dengan belajar. Tidak ada pintu keburukan terbuka karena disebabkan kebodohan. Kewajiban menuntut ilmu, terutama ma'rifatullah, mengenal Allah dan mengenal haknya, adalah kewajiban yang sangat besar. Ketika seseorang mengetahui hak Allah yang paling besar adalah mengesahkannya, juga dia mengetahui dosa yang paling besar yang harus dihindari adalah menyekutukannya. Seringkali terjadi ketika sifat ini tidak ada pada wanita,
bagaimana supaya menarik perhatian suami itu dengan melakukan kesyirikan, melakukan pelanggaran, menggunakan susuk, menggunakan mantra-mantra, dan sarana-sarana kesyirikan yang lainnya, tidak lain supaya suami tidak berpaling kepada yang lain. Karena itu ada pembahasan khusus dalam kitab Tauhid yang disebut dengan at-tiwalah. Tiwalah adalah bentuk kesyirikan yang digunakan agar suami istri itu menjadi cerai, menjadi rusak, atau digunakan sepasang suami istri agar menumbuhkan rasa kasih dan sayang, tapi dengan cara kesyirikan. Karena itu para muslimah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ciri wanita solihah ini dengan menunaikan hak Allah yang paling besar, mentauhidkannya, menjauhi kesyirikannya, tidak mungkin bisa dijalankan, ditunaikan jika tidak belajar. Semua muara-muara kebaikan diterima atau ditolak sejauh mana dia mengetahui tentang nilai tauhid, keikhlasan kepada Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, yaitu menunaikan hak suami. Menunaikan hak suami ini menjadi barometer seorang wanita itu solehah atau tidak. Karenanya Rasulullah SAW menyampaikan betapa hak suami itu sangat besar. Rasul mengatakan, "Lau kuntu amir ahadan an tasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li ba'liha." Kalau sekiranya manusia itu boleh bersujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya dikarenakan besarnya hak suami. Seringkali rumah tangga itu terjadi disebabkan kedua belah pihak tidak tahu tentang hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Di antara hak suami yang wajib harus ditunaikan, dan ini sifat wanita, yang kedua adalah qanitatun. Qanitatun. Apa itu qanitatun? Muti'atun lillah wa li azwajihinna. Kata para ulama, yang dimaksud dengan qanitat adalah yang mentaati Allah dan mentaati suaminya. Bahkan Abdullah bin Abbas mengkhususkan qanitatun, yakni muti'atun li azwajihinna, yaitu para istri-istri yang mentaati suami-suaminya. Para akhwat, psikologi laki-laki, kecintaan dan kasih sayangnya akan tumpah kepada suami, kepada istrinya, jika istrinya adalah wanita penaat. Suami akan luluh hatinya ketika mendapati sang istri taat kepadanya.
Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa wanita-wanita dahulu berbicara dan memperlakukan suaminya bak para sang raja dan penguasa. Kenapa? Karena sifat tabiat suami ini ingin ditaati. Sifat normalnya ingin ditaati sebagaimana wanita fitrahnya adalah mentaati. Kalau qanitat ini hilang dari wanita, maka yang terjadi adalah problematika yang tidak akan berkesudahan. Tidak taat kepada suaminya. Ketidaktaatan ini lambat laun akan menjadi masalah yang sangat besar. Allah Ta'ala menyebutkan kata qanitat setelah kalimat sholihat, karena qanitat ini tidak akan lahir, tidak akan tumbuh, tidak akan terlaksana kecuali dari wanita-wanita solehah. Bisa didata, bisa diteliti, apa yang paling dicintai oleh suami dari istrinya melebihi ketaatan kepada dirinya. Ketika rasa taat itu hilang dari sang istri kepada suami, seiring berjalan waktu, rasa cinta kasih sayangnya pun akan semakin pudar. Karena kajian ini khusus para muslimah, maka saya akan memperdalam masalah ini. Yaitu wanita wajib memiliki sifat penaat kepada sang suami. Kalau suami sudah ditaati, sudah diperlakukan dan ditunaikan haknya, saya tidak mendapati, wallahu a'lam, suami menjatuhkan talak kepada wanita yang taat kepadanya. Nggak ada kalimat seperti ini. Ya Allah, kamu itu taat banget sama saya ya. Saya talak 1. Rasa-rasanya nggak ada. Terjadinya pertengkaran suami dan istri, muara terbesarnya adalah karena istri tidak taat kepada suami. Tentunya ketaatan yang ma'ruf. Taat dalam perkara-perkara yang baik. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Hajar yang baru melahirkan akan dibawa ke tempat perasingan dan akan ditinggalkan. Apa yang membuat Nabi Ibrahim itu luluh cinta kepada sang istri yang bernama Hajar, melainkan karena bentuk ketaatan Hajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, yaitu hafizatun lil ghaibi. Hafizatun lil ghaibi, menjaga dirinya saat suami tidak ada. Al-Imam As-Sudi dan yang lainnya mengatakan ay tahfadhu zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa malih. Ciri yang ketiga wanita muslimah adalah menjaga dirinya dan harta suami. Allahu Akbar. Bagaimana Allah menyusun
Sifat-sifat 1, 2, 3 ini keterkaitan satu dengannya luar biasa. Seorang wanita yang tidak menjaga kesucian dirinya, tidak menjaga nama baik suaminya, kehormatan keluarganya, itu disebabkan yang pertama dia tidak salihah, tidak mengenal hak Allah. Yang kedua tidak taat kepada suaminya, qanitat. Sehingga yang terjadi adalah mencari, mencoba perhatian-perhatian dari yang lainnya, waliyadzubillah. Terjadinya perselingkuhan di zaman ini, wallahi jamaah, lebih banyak di era digitalisasi ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tingkat perceraiannya, tingkat perselisihan di keluarga di zaman ini jauh lebih besar. Lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelum era Android. Istri berani berkomunikasi, berdialog secara langsung ataupun tidak langsung kepada yang bukan mahramnya. Awalnya tegur sapa, kemudian canda tawa, pada akhirnya meeting point, pertemuan, selangkah demi selangkah, setahap demi setahap. Itulah yang Allah firmankan, wala tattabi'u khutuwatis syayatin. Jangan kau ikuti selangkah demi selangkah, setahap demi setahap apa yang dihembuskan oleh setan. Tidak langsung melakukan perzinahan, tidak langsung melakukan dosa besar, tapi setahap. Coba perhatikan jamaah, berita medsos kita zaman ini. Tidak perlu sebulan, sepekan inilah jamaah, betapa banyak yang terjadi pembunuhan, kriminalitas, percekcokan, permusuhan disebabkan karena wanita tidak mampu menjaga harga diri, kesucian dan hartanya. Benarlah apa yang Rasulullah SAW sabdakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang sangat besar yang akan menghantam para laki-laki melebihi fitnahnya wanita. Wal-iyadu billah, nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Ciri yang ketiga ini, para wanita muslimah akan lahir jika diawali dengan poin pertama, yang kedua, dan akan melahirkan penjagaan pada diri sendiri, menjaga kehormatan rumah tangga. Kalau dulu terjadinya perselingkuhan, laki-laki datang kepada wanita. Tapi sekarang tidak lagi mengetuk pintu rumah. Semua itu terjadi melalui mengetuk pintu WhatsApp, pintu Telegram, Instagram dan lain sebagainya. Itu dimulai setahap demi setahap. Klimaksnya kehormatan diri, keluarga menjadi rusak. 3 poin ini, para akhwat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, fasolihatu, wanita solehah adalah yang menunaikan hak Allah yang paling besar adalah mentauhidkannya. Hak suami yang paling besar adalah taat kepadanya.
qanitatun, taat kepada suami, taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan yang ketiga adalah hafizatun lil ghaib, yaitu menjaga diri sendiri tatkala suami tidak ada. Dahulu ketiadaan suami dengan pergi. Sekarang suami di dapur, suami di ruang tamu sudah dinyatakan lil ghaib, tidak ada. Sehingga gadget ini kemudian bermain. Saya sering kali dapat laporan, entah itu suaminya ataupun istrinya, sampai gadget ini dibawa ke WC. Ada apa dengan gadget ini? Ketika tergeletak, khawatir dicek oleh pasangannya. Kenapa? Ada apa ini? Maka wallahi as-sakinah wal mawaddah wal rahmah itu akan tidak ada. Baik jamaah yang rahmati Allah tabaraka wa ta'ala, yang kedua, sifat wanita muslimah menurut al-hadis. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya tentang sebaik-baiknya wanita dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nisa, sebaik-baiknya wanita adalah, pertama, idza nadarta ilaiha sarratka, jika dipandang wanita ini menyejukkan. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka, kalau diperintah mentaati. Yang ketiga, wa idza gibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha, kalau engkau pergi maka ia akan menjaga hartamu dan menjaga kehormatannya. Baik para akhwat, hafizakunallah ta'ala, kita mulai dari yang pertama, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda ini yang diriwayatkan oleh para ulama di mana Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya, Imam An-Nasai menyebutkan dalam sunannya, Al-Hakim dalam mustadraknya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Yang pertama, Rasul menyebutkan sifat wanita terbaik, wanita muslimah salihah itu, idza nadarta ilaiha, jika dipandang. Dipandang oleh siapa? Oleh suaminya. Kalau dipandang oleh suami yang membuat suami sarratka, yang membuat suami, kata anak-anak sekarang, kelepek-kelepek, itu bisa dilihat, diperhatikan jika sang istri menampakkan keceriaan pada wajah dan hatinya di hadapan suami. Suami akan senang, akan bahagia ketika aura kecantikannya dibalut dengan aura kebahagiaan ketika ditatap oleh suaminya. Bukan ditatap oleh suami orang lain. Bukan ditatap oleh orang lain. Kalau ini hilang di rumahnya karena tidak menunaikan panduan agama, yang ada malah terbalik. Keluar rumah, parfum 7 bunga dipakai. Bahkan buat mayit juga digunakan. Kebalik jemaah, kebalik.
para istri perlihatkan, nampakkan wajah yang cantik, muka yang ceria, hati yang bahagia di hadapan para suami, di hadapan suamimu, bukan orang lain. Karena itu mempercantik seorang istri di hadapan suami adalah yang sangat dianjurkan. Ketika suami capek, istrinya capek, disuruh masak, bapak nggak tahu mama ini habis kerja, ketaatan hilang. Mukanya yang cantik menjadi jelek di hadapan suaminya. Yang ada apa? Berantem, kalimat talak jatuh 3. Coba lihat. Ketika itu tidak tertunaikan di dalam ayat surat An-Nisa ayat 34, kemudian juga apa yang ada pada hadis ini tidak dijalankan, maka rumah tangga yang mana menjadi dambaan keindahan surga dunia itu ada di rumah tangga jemaah. Surganya dunia ada pada biruk rumah tangga. Dalam hadis ini yang pertama tadi, jika dipandang oleh suaminya membuat suami ini semakin cinta. Suami ini pertanyaannya adalah, suami ini kalau kepada wanita apa sih yang enak dipandang? Itu seluruhnya yang menjadi daya tarik suami. Kadang suami buka-buka medsos, dilihat sama istri lagi kajian Ustadz Firanda. Pas suaminya nggak ada, dia lihat-lihat wanita-wanita yang membuka aurat. Karena itu, para wanita, buatlah suami, kata anak sekarang, bucin. Apa bucin itu? Bukan buncit, bukan. Bikin bucin itu suami. Ustaz, bolehkah saya mau pakai daster dan lain sebagainya? Jangankan pakai daster, enggak apa-apa. Yang penting apa? Suami itu tertarik. Melihat membuat suami itu sarratka. Membuat suami itu senang, membuat suami bahagia. Ketika capek mencari ma'isyah, bersimbahkan keringat, keletihan, pakaian sudah cumbang-camping, raut muka sudah tidak sedap. Datang ke rumah, ketuk pintu, salam dibalas dengan salam. Sang istri tersenyum, menyambut dengan kata-kata, dengan tindakan. Wallahi, seluruh masalah-masalah yang di luar akan sirna ketika melihat sang istri yang bahagia. Itulah ciri wanita yang pertama, jika ditatap maka membuat suami itu bahagia. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atka. Kalau diperintah, dia taat. Lagi-lagi yang ini jamaah, itu sudah menjadi fitrah laki-laki dilayani. Dan fitrahnya wanita melayani. Artinya fitrahnya laki-laki itu ditaati. Fitrahnya wanita mentaati. Kalau kebalik, waduh. Apa mah? Tolong ambilkan minuman buat mama. Mama haus. Ya ini secara bahasanya. Suami datang sambil menyuguhkan kepada sang istri. Tidak seperti itu, justru kebalik. Walaupun Rasul SAW sebagaimana hadis-hadis yang ada
melakukan sebagaimana apa yang dilakukan oleh suami-suami yang lainnya, itu membantu istrinya. Tapi di sini karena kajian khusus muslimah adalah menjadikan diri para muslimah adalah taat kepada suami. Mau dibawa kemana, mau berada di mana, mau seperti apa, mau bagaimana, asalkan Nyai sama Akang kemanapun bahtera ini berlabuh, kita lalui bersama. Waduh, suami kalau sudah digitukan, besoknya dibawa shopping, dibawa jalan-jalan. Para wanita muslimah, ketika di rumah, jadikan dirimu satu-satunya. Karena kalau sudah keluar rumah suami, banyak saingan, banyak godaan, banyak tuntutan yang lebih cantik, yang lebih menggoda. Karena itu ketika sesampainya di rumah, maka jadikanlah dirimu satu-satunya yang suami miliki. Yang ketiga, kata Rasul, wa idza ghifta anha, jika dirimu tidak ada bersamanya, hafizatka fi malika wa nafsiha. Dia menjaga hartamu dan menjaga kesucian dirimu. Dari ayat yang pertama dan hadis yang ini, masalah kesucian menjaga diri wanita selalu diletakkan terakhir. Karena apa? Ini hasil dari dia taat kepada Allah, taat kepada suaminya, maka akan melahirkan penjagaan diri sendiri. Allahu Akbar jamaah. Zaman sekarang untuk menjaga hati itu susah. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana jika saya mencintai suami orang? Pertanyaan pertamanya kan jamaah sekarang aneh-aneh. Bagaimana hukum saya mencintai suami orang? Ya nggak apa-apa kalau mau jadikan kedua, ketiga, keempat nggak apa-apa. Tapi saya sudah bersuami, ini yang jadi masalah. Allahu Akbar. Zaman fitnah. Allahu Akbar. Karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita istiqomah dalam ketaatan, dalam menjalankan biruk rumah tangga. Sebesar apapun ombak, hujan dan angin menerpa perahu, maka jangan loncat, jangan lari. Karena lari dalam kondisi ombak besar, angin kencang, hujan deras, yang ada kita tenggelam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.